Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebersamaan Tuhan dengan kami, sehingga pagi ini kami boleh mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah firman Tuhan bergema. Apakah firman Tuhan itu bergema di dalam hidup kita? Ayat inti kita saya ambil di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 bahagian E mengatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya sahaja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Saudara, bacaan ini saya ambil di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 hingga 10 merupakan salah satu kandungan atau salah satu isi surat Rasul Paulus kepada Tesalonika. Apa yang dia mau sampaikan adalah satu pujian, satu semangat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mengapa? Mari kita lihat saudara. Kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang misionaris di India meminta seorang pelajar Hindu untuk mengajar bahasa India kepadanya. Di luar dugaan, si pelajar menjawab, "Tidak, sahib," artinya Tuan, "saya tidak bersedia mengajarkan bahasa saya kepada Anda, karena Anda akan menjadikan saya Kristen. Tidak seorang pun tahan tinggal bersama Anda dan tetap tidak mau menjadi Kristen." Saudara, begitu kuatnya kesaksian hidup misionaris itu hingga orang-orang yang berinteraksi dengannya berubah hidup mereka. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kesaksian hidup? Kesaksian yang kuat juga ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Firman Tuhan bergema melalui hidup mereka. Bukan hanya bagi saudara-saudara seiman di Makedonia dan Akhaya, melainkan juga di berbagai tempat lain. Gemah itu memberitahukan tentang Tuhan yang benar, yang tidak dapat disanding atau dibandingkan dengan berhala-berhala manusia, yang memberikan keselamatan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus, yang mengubahkan hidup mereka melalui karya Roh Kudus. Tuhan yang hidup dan benar, inilah yang kini mereka layani dengan segenap hati, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa aplikasi cerita jemaat Makedonia ini untuk kita? Jika kita bertanya kepada orang di sekitar kita, apa yang kira-kira akan mereka katakan tentang Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani? Pada saat ini kita mengingat masih ramai sahabat yang belum mengenali Dia. Mari kita sentiasa berdoa untuk mereka. Dan biarlah firman Tuhan terus bergema melalui perkataan dan perilaku kita. Inilah doa dan harapan kita. Itu sebabnya pada pagi ini, panggilan untuk kita ialah, biarlah kiranya perkataan dan perilaku hidup yang kita pertontonkan atau yang kita berikan kepada orang lain, biarlah itu sesuai dengan firman Tuhan, dan pastinya itu adalah petunjuk jalan bagi orang mengenal Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan bila mana kita datang pada Dia, pastinya Dia akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus membuatkan firman Tuhan itu bergema di dalam hidup kita melalui perilaku, tabiat, dan juga melalui perkataan yang keluar dari mulut kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu telah bersama dengan kami sehingga kami boleh mendengar dan mempelajari firman Tuhan dengan tenang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.